Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji, perkenalkan nama saya Helmi Fikri Sofianto, NIM 25748222037, LPTK Universitas Pendidikan Ganesha, bidang studi Teknik Mesin. Pada hari ini, Jumat 19 September 2025, saya akan melakukan uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 3 tahun 2025 di kelas 11 TP1 SMK Muhammadiyah Kramat. Pada mata pelajaran gambar teknik manufaktur dengan materi menggambar teknik berbantu aplikasi Autodesk Inventor. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik ya. Untuk pagi hari ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum nanti kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon untuk perwakilan atau ketua kelas bisa maju ke depan untuk memimpin doa. Dipersilakan. Ya, seluruhnya duduk siap. Gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ya, baik, silakan boleh duduk. Baik, untuk memulai pelajaran, lebih baik lagi kita nanti akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk menumbuhkan jiwa nasionalis dan cinta tanah air. Sebelumnya, boleh nanti anak-anakku semuanya boleh berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Jaya. Silakan boleh duduk kembali. Baik, untuk pembelajaran kali ini agar kita lebih semangat lagi dalam untuk belajar, mari kita yel-yel terlebih dahulu untuk membakar semangat kita dalam belajar pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya saya tayangkan dulu untuk slide-nya. Oke, bisa dilihat di proyektor ketika nanti saya menyebutkan atau menyampaikan semangat pagi, kamu jawab Pagi, 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 luar biasa, tak semangat. SMK Bisa, SMK hebat, Muhamka jaya. SMK Muhammadiyah Kramat Sekolah mandiri, berprestasi dan berakhlakul karimah. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Sepertinya kita sudah siap untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti dalam pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Ya. Kemudian selanjutnya, sebelum nanti saya menyampaikan materi ajar, yang pertama yaitu ada motivasi. Ya, sebelum nanti mulai pembelajaran, kita menyampaikan motivasi. Hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus maju. Maksudnya apa? Dalam lingkungan pendidikan, ya kita sebagai pelajar dan kaum pelajar, terpelajar harus betul-betul memanfaatkan waktu untuk bisa belajar lebih maju, ya. Seperti ayunan sepeda. Ketika ayunan sepedanya lambat, maka nanti yang ditimbulkan adalah dalam pembelajaran itu ya akan belum bisa melaksanakannya dengan baik. Ya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu
Gambar teknik manufaktur, ya, gambar teknik manufaktur, menggambar teknik dengan berbantu aplikasi Autodesk Inventor. Ya, sebelumnya ada beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah yang Anda ketahui tentang komputer ID design dalam gambar teknik? Jelaskan, apakah ada yang tahu? Pak, Ya, silakan. menurut saya CAD adalah sebuah metode untuk merancang sebuah benda kerja dengan bantuan perangkat lunak atau software. Ya, bagus sekali. Ya, betul. Yang namanya CAD adalah sebuah perangkat lunak atau software atau aplikasi yang digunakan untuk merancang, merencana, mendesain, menggambar. Kemudian yang kedua, ya, pada proses menggambar, mengapa harus memahami cara atau aturan gambar teknik sesuai dengan standar ISO? Jelaskan alasannya. Apakah ada yang tahu? Pak, alasannya dalam proses menggambar teknik, khususnya gambar teknik, sangat penting untuk memahami aturan gambar teknik sesuai dengan ISO agar gambar dapat berfungsi sebagai media komunikasi yang tepat, akurat, konsisten, dan dapat dibaca secara internasional, sehingga proses perencanaan hingga produksi berjalan dengan lancar. Ya, betul sekali untuk jawaban dari Mas Eva. Jadi gambar teknik itu sebagai media komunikasi. Ya, media komunikasi yang dimaksud ini berarti harus betul-betul tepat dan akurat agar nanti hasil yang digambar atau didesain dirancang lebih teliti. Sebelum nanti masuk ke pembelajaran, saya sampaikan presensi dulu, absen ya. Sebagai untuk kehadiran siswa, yang pertama Ahmad Rosaki, Ahmad Safarudin, Zulmi Yahya. Ya, semua hadir ya untuk pembelajaran kali ini ya. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Yang pertama, memahami pengertian komputer ID design dengan perangkat lunak Autodesk Inventor. Yang kedua, menganalisis fungsi ikon dan tool pada perangkat lunak Autodesk Inventor. Yang ketiga, membaca gambar kerja single part ya, membaca gambar kerja gambar utuh sederhana atau gambar kesatuan. Kemudian yang keempat, menggambar komponen sederhana dengan perangkat lunak Autodesk Inventor. Nah, pemahaman bermakna. Tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kamu bahwa CAD atau Computer ID Design merupakan aplikasi yang dirancang untuk mempermudah juru gambar dalam proses merencana, menggambar, dan merancang sebuah komponen pada dunia industri manufaktur. Pada teknik mesin, mendesain atau merancang sebuah produk dengan berbantu aplikasi perangkat lunak itu sangatlah penting karena pada proses produksi operator harus bisa membaca gambar dan merancang sesuai dengan standar dan aturan. Nah, sekarang kita mengenal tools dan ikon 2D sketch. Nah, yang pertama ada line, kemudian ada circle, ada arch, ada rectangle, ada fillet, ada test point, dan ada project geometry. Dalam sebuah tab create itu digunakan untuk membuat gambar dua dimensi atau membuat sketsa terlebih dahulu dari gambar 2D. Ya, kemudian selanjutnya di tab modify, ya itu ada terdiri dari move, copy, rotate, trim, extend, split, scale, stretch, offset, rectangular, circular, dan mirror. Nah, dalam tab modify ini biasanya untuk peran pembantunya. Jadi ketika sudah dibuat sketsa, nanti
Misalnya ada perintah move, ya, dipindah, ya itu lingkaran. Misalnya kita buat sketch lingkaran, kita pencet move, bisa nanti dipindah lingkarannya atau mungkin diperbanyak. Ya, kemudian ada trim untuk memotong bagian-bagian yang belum, ya, atau bagian-bagian yang tertindih atau bersinggungan garis yang tidak dibutuhkan. Kemudian ada copy, ada extend dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh gambar kerja, ya. Gambar kerja ini adalah contoh atau sebuah gambar yang berbentuk 2 dimensi atau 2D. Kenapa bisa disebut 2 dimensi? Karena wujudnya itu tidak nyata atau mungkin dipandang hanya 2 pandangan saja atau 2 dimensi, tidak timbul. Biasanya kalau gambar 3 dimensi itu bisa dikatakan gambar yang timbul dan nyata. Ya, kalau 2 dimensi kan hanya dipandang 2. Kalau pada gambar teknik itu minimal gambar itu bisa dilihat, dibaca minimal 3. Pandangan atas, pandangan depan, dan pandangan samping. Ya, ada 3. Oke, untuk gambar ini adalah contoh gambar 2 dimensi puli. Ya, ini adalah contoh gambar puli. Dan nanti dari gambar ini kita akan mencoba mendesain dari gambar 2D menjadi gambar 3D, ya. Oke, sebelum kalian menggambar, kita lihat dulu tampilan awal aplikasi Autodesk Inventor 2022. Ya, tampilan awal ketika kalian membuka aplikasi, maka akan muncul seperti ini. Yang pertama ada file, ada get, ada tools, ada collaborate, dan seterusnya. Ya, langkah paling awal yaitu kita kalau mau menggambar baru adalah klik ikon new. Ya, klik ikon new, kemudian di sini ada English, ada metric, ada mold design. Nah, maka dari itu nanti kita pilihnya yang metric. Ya, kemudian di metric karena kita mau membuat 2D sketch atau 3D object, kita menggunakan standar milimeter yang satuannya adalah milimeter. Kemudian kita klik, kemudian kita create. Kita klik ikon 2D sketch, kemudian pilih XY plane. Ya, kemudian kita buat garis dengan panjang berapa? 16, ya, 16 kita ketik 16. Kemudian ke bawah juga sama ya, 16. Oke, jadi 16. Kemudian di sisi sampingnya ini, karena kita mau menggunakan perintah revolve, ya, untuk membuat dari gambar kerja ini, maka harus gambarnya adalah sebagian atau sebagian permukaan, karena ketika di revolve itu dipantulkan menggunakan sudut. Sudah jadi. Kemudian kita pilih fillet. Permukaan yang akan dipilih adalah titik pojok dan titik pojok. Jadi, ya. Kemudian kita gunakan ikon extrude, ya, karena kita mau membuang permukaan, ya, jadi kita pencet ikon cut, ya, untuk memotong permukaan yang akan kita buang atau melubangi. Besarnya berapa mas panjangnya? 32, ya, kita tulis 32 karena ini tebal dari bendanya 32. Enter. Oke, sudah jadi. Ya, baik, langsung saja nanti saya bagikan untuk LKPD-nya. Silahkan lembar kerjanya nanti bisa dikerjakan masing-masing, dicoba di komputer masing-masing. Sebelumnya bisa dilihat dulu, ini ada perintah pekerjaan di
proyektor di LCD. Nah, siapkan PC dan mouse dan lembar kerja, kemudian nyalakan komputer, kemudian buka aplikasi Autodesk, tadi sudah ya. Kemudian yang ketiga, baca gambar kerja tersebut, kemudian redrawing atau gambar ulang dengan bentuk 3 dimensi menggunakan perintah revolve ya. Kemudian yang keempat, jika mengalami kesulitan, asistansikanlah kepada guru ya. Ketika nanti ada kesulitan, silahkan boleh ditanyakan pada saat proses menggambar. Atau Pak, ini bagaimana Pak caranya menggunakan ikon revolve? Ini menggunakan perintah ini bagaimana? Silahkan bisa ditanyakan. Kalau ada kesulitan, silahkan boleh dicoba dulu. Silahkan digambar yang teliti ya, sesuai dengan LKPD atau gambar kerja yang sudah saya sediakan. Ini untuk melatih kamu agar lebih mengembangkan untuk desainnya. Jadi ini implementasi dari materi gambar teknik pada saat di kelas 10 ya. Di kelas 11 merancangnya menggunakan aplikasi ya, lebih mudah, lebih cepat dan lebih efisien waktu ya, untuk membuat dan mendesain. Nanti sebelum selesai, nanti saya minta untuk siswa 2 orang perwakilan ya, atau mungkin siapa saja yang bisa mendemonstrasikan menggambar di depan ya, menggambar di depan agar nanti teman-teman kamu bisa melihat ya, bagaimana step yang digambar untuk dipresentasikan di depan, dan nanti apa saja ikon atau perintah-perintah yang digunakan pada saat proses menggambar benda kerja. Silakan untuk mempresentasikan di depan untuk menggambar. Ya, silakan Mas Hilmi. Yang lain bisa melihat dulu, barangkali ada bagian-bagian yang sulit, nanti bisa melihat dari Mas Hilmi untuk proses menggambar ya. Oke, silakan bisa digambar. Silakan yang lain bisa melihat dulu untuk teman-teman yang akan maju ya. Silakan dilihat untuk proses menggambarnya. Yang pertama, stepnya ya, membuat garis atau line dengan panjang 16 atau mungkin bisa langsung 32 boleh. Kalau mau 16 ke atas, 16 ke bawah boleh. Jangan lupa setelah itu kita finish sketch. Setelah finish sketch, kita lubangi atau kita cut ya, lubang yang tadi sudah dibuat ya, sepanjang 32. Oke, sudah jadi ya. Oke. Apakah ada yang mau mencoba lagi untuk membuat di depan? Ya, silakan Mas Eva. Tepuk tangan dulu untuk Mas Hilmi. Silakan selanjutnya untuk Mas Eva ya, barangkali nanti mau mencoba agar teman-teman kamu lebih paham ya. Oke, silakan. Ya, makanya harus hati-hati. Walaupun kamu gambarnya sesuai dengan titik, tapi belum tentu nempel pas pada permukaannya. Makanya harus di zoom, dilihat. Barangkali ada garis yang saling bertumpuk, tumpang tindih. Itu kalau ada garis double, itu nggak bisa dijadikan 3D. Harus dihapus dulu. Di trim maupun mungkin di delete, ya dihapus. Oke, ya sudah jadi ya. Sama seperti gambarnya tadi Mas Hilmi. Tepuk tangan untuk Mas Eva. Jadi saya kira yang sudah saya jelaskan itu cukup mudah ya, cukup untuk bisa diterima oleh kalian semua untuk proses menggambar ya, menggambar berbantu aplikasi
Autodesk Inventor. Nah, maka dari itu nanti dapat ditarik kesimpulan, ya, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum nanti untuk akhir pembelajaran, ya, tadi untuk yang sudah maju, saya mau bertanya sedikit, ya, tentang tadi yang sudah dipraktekkan. Pada saat tadi proses menggambar, ikon apa saja Mas yang tadi digunakan, dari ikon 2 dimensi maupun ikon 3 dimensi? Apa saja tadi yang digunakan untuk menggambar sebuah gambar puli ini? Line, circle, fillet, trim, mirror, terus apa lagi? Dimension, ya, itu untuk 2D ya. Sekarang yang 3D-nya revolve, extrude cut. Ya, berarti ada 2 untuk yang 3D atau 3 dimensinya. Untuk yang tadi 2D ada berapa? Kurang lebih 5 ya. Line, circle, mirror, fillet, sama trim. Ya. Sederhana, tapi dia bisa untuk membuat gambar-gambar yang 3 dimensi. Ya. Setelah itu, ya, maka dapat ditarik kesimpulan Mas, ya, pada pembelajaran kali ini. Nah, dapat diberikan kesimpulan bahwa yang pertama, komputer aided design merupakan aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam proses mendesain suatu produk dari proses pemesinan. Jadi sebelum jadi benda kerja, maka harus didesain, digambar, dirancang. Nah, seperti ini yang kalian lakukan, ya, untuk nanti dijadikan benda yang wujud nyata atau produksi. Ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, dari fungsinya CAD itu yang pertama mempermudah proses desain, ya. Yang kedua menghemat waktu pekerjaan. Jadi mempermudah berarti menghemat, efisien. Jadi tidak ada waktu yang terbuang sia-sia daripada menggambar secara konvensional atau manual. Ya. Kemudian yang ketiga, gambar jelas akan lebih rapi karena digambar menggunakan aplikasi. Beda dengan menggunakan kertas gambar, ya. Maka dari itu, dari fungsi CAD ini sering digunakan pada engineering, ya, atau perancang. Ya, kita ini teknik mesin, teknik pemesinan, atau yang lain, ya. Sebelum nanti saya akhiri, kemudian gambar yang tadi sudah di-save, dikasih nama, silahkan dikumpulkan dulu di folder masing-masing. Silahkan di-save di folder masing-masing. Silahkan di-save dulu. Sudah ya? Sudah di-save ya? Ya, oke. Kalau sudah di-save, silahkan komputernya dirapikan lagi, di-close, ya, dirapikan lagi, keluar dari aplikasi, kemudian job sheet-nya dikumpulkan dari belakang ke depan. Gambar kerjanya dikumpulkan dari belakang ke depan. Oke, sebelum nanti pembelajaran diakhiri, agar membakar semangat kita, ya, untuk nanti kita yel-yel sekali lagi, ya, setelah pembelajaran agar lebih fresh lagi, lebih semangat lagi. Dan sebelumnya, nanti pertemuan yang akan datang, nanti kita akan membuat komponen-komponen lebih dari 1 atau 2 komponen atau lebih. Ya, nanti materi selanjutnya akan diteruskan, ya, berlanjut dari materi menggambar single part dan nanti menggambar lebih dari 1 part, atau nanti bisa belajar tentang assembly atau penggabungan sebuah komponen lebih dari 1 untuk materi selanjutnya. Saya kira sudah paham semua cara dan teknik menggambar untuk aplikasi Inventor atau Autodesk. Mudah-mudahan nanti pada pertemuan yang akan datang bisa lebih ditingkatkan lagi untuk proses menggambarnya dan membaca gambarnya.
Oke, silakan boleh berdiri untuk kita yel-yel lagi untuk membakar semangat kita sebelum nanti berdoa untuk pulang. Ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. SMK Bisa, SMK hebat, Muhamka jaya. SMK Muhammadiyah Kramat, sekolah mandiri, berprestasi dan berakhlakul karimah. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Silakan berduduk kembali. Ya. Jadi pembelajaran kali ini tentang menggambar berbantu aplikasi Autodesk Inventor. Ya, saya kira tadi sudah kamu praktekkan dan teman-teman kamu pun juga tadi ada yang sudah mendemonstrasikan bagaimana sih cara mendesain dengan mudah, cepat, akurat, ya, agar lebih gambar itu presisi dan mudah dipahami. Ya, jadi dalam proses menggambar itu juga perlu adanya konsentrasi, ya, konsentrasi untuk betul-betul memperhatikan langkah dan tekniknya dalam proses mendesain. Kalaupun ya seorang drafter tidak bisa membaca gambar, maka gambar yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Apalagi nanti pada saat proses desain ya terjadi kesalahan ukuran maupun dimensi ketika diimplementasikan ke dalam produk, maka produk yang dihasilkan itu tidak presisi atau bisa saja produk itu salah atau tidak, istilahnya reject, ya, bahasa pabriknya adalah reject atau mungkin tidak bisa digunakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri dan saya tutup, marilah nanti kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan ilmu kita. Silakan nanti ketua kelas bisa memimpin doa ke depan. Silakan. Ya, sebenarnya duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Boleh silakan duduk. Nah, terima kasih atas kesempatan dan waktunya anak-anakku sekalian. Semoga dalam pertemuan-pertemuan berikutnya lebih semangat, lebih energik untuk belajar di dalam kelas, belajar untuk menuntut ilmu, belajar untuk pendidikan, ya. Jadi saya sebagai guru selalu memberikan motivasi-motivasi belajar agar peserta didik atau siswa sekalian bisa ditanamkan, ya. Karena untuk menjadi pribadi yang ingin maju seperti tadi motivasi, ya, mengayuh sepeda terus, ya, jangan berhenti. Kalau semakin ayuh hanya semakin keras, maka akan semakin melaju cepat. Begitu juga ketika kita belajar, ya, belajar rajin, belajar tekun, maka kemampuan atau asahan pikiran kita akan semakin tajam. Mungkin itu, ya, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri pada pertemuan siang hari ini. Mudah-mudahan bisa terus kelas kita semangat dalam pembelajaran, semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam yang lain, ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.